Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muhammad Samsudin. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita Tumbal Pesugihan Ibu part 11. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu ke channel ini. Selamat mendengarkan. Oh iya, syukur. Saya cuma takut kalian kekurangan uang, ucap Bu Puji. Aku, Mas Bahar, dan Bu Puji hanya membahas bagaimana janinku bisa hilang secara tiba-tiba. Kenapa hanya mimpi bisa menjadi kenyataan? Tanya Bu Puji. Tidak tahu, Bu, entah apa yang dipikirkan Sania, tapi saya akan mencoba untuk mencari tahu tentang ini lewat orang pintar, ungkap Mas Bahar seketika diriku dan Bu Puji gelagapan. Bagaimana kalau ia tahu taktik yang kujalani selama ini? Aku yakin nyawaku akan selamat. Untuk apa? Aneh saja kamu, Mas. Aku mencoba untuk mengalihkan pikiranku. Ya aneh aja. Ini pasti ada makhluk yang memang sudah niat untuk merasuki tubuhmu, Sania. Ia mencoba terus menjawab dan membantah. Kamu tidak ingat kata dokter, rahimmu bernanah dan berdarah, tambahnya. Hal ini lumrah kok, banyak orang yang mengalami hal ini. Yang penting Mbak Sania selamat, jangan cari tahu ke orang pintar. Sama saja musyrik. Bu Puji lagi-lagi berbicara bohong. Saya nggak musyrik, Bu, cuma pengen tahu aja, karena ini juga harus lewat pelantara. Iya bukan? Mas Bahar memang tak ingin mengalah. Kemarin kami baru saja ziarah ke makam Asih, tapi kayak ada yang aneh menurutku. Lagi-lagi ia membahas sesuatu yang membuatku sedikit ketakutan. Mas, tolong jangan bahas hal itu, bahas yang lain. Aku mencoba membentaknya. Iya, kasihan Mbak Sania, dia juga butuh dihibur, pasti sedih kan? Keinget dulu Asih meninggal, iya kan Mbak? Timpal Bu Puji. Aku mengangguk dan mencoba merautkan wajah sedih. Ya sudahlah, aku mau pergi dulu. Bu Puji masih lama kan? Aku mau makan siang dulu. Sania, sebentar saja kok. Mas Bahar bangkit dari tempat duduknya. Ya sudah, sana. Bagus, Mas Bahar telah pergi. Ini waktunya yang kutunggu. Suamimu sudah pergi, Sania, bisik Bu Puji padaku. Ini uang untukmu, tapi belum sepenuhnya. Ada tambahan dan bonus lagi pastinya, tapi aku akan berikan setelah kamu keluar dari rumah sakit, bisiknya lagi. Bu, janinku memang benar dibawa oleh jin itu? Aku bertanya untuk memastikan. Iya, itu benar, tapi aku terkejut. Mengapa perutmu mengalami hal seperti itu? Aku pikir ia tahu mengapa perutmu dipenuhi oleh nanah dan darah. Aku tidak tahu, Bu, mungkin efek dari hilangnya janinku, ucapku. Kamu tidak merasa kehilangan? Tanyanya. Aku menggeleng. Tidak pernah. Sejak awal aku tidak ingin janin ini. Bagus, apakah kamu sudah cukup hanya menumbalkan anakmu? Ia tampak sedang merasuki untuk menumbalkan seseorang lagi. Aku kurang puas dengan hasilnya, Bu. Tapi anakku sekarang tersisa 3. Anak dan rahimku sudah tidak ada, ungkapku. 1 anak saja sudah cukup. Pilihlah 1 di antara mereka, dan sisanya kamu tumbalkan lagi. Dan aku akan pastikan hartamu tak akan habis. Diriku kembali bimbang dan gelap harta. Bagaimana bisa aku menolak tawarannya? Sania aneh-aneh saja, melarangku untuk menyelidiki hal ini. Aku berjalan dengan amat sedih sekaligus marah. Bagaimana bisa janin yang dikandungnya bisa hilang sendiri? Dan kata dokter menvonis bahwa rahim Sania terdapat nanah dan darah. Aku yakin ada seseorang yang memang keji di balik ini semua, gumamku. Aku berjalan dengan tergesa-gesa untuk menemui Pak Haji Rosadi, orang yang pintar dalam masalah hal seperti ini.
Assalamualaikum Pak Rosadi, ucap sedikit berteriak tepat di rumahnya karena pintu terbuka cukup lebar. Waalaikumsalam. Seorang pria lebih tua dariku keluar dari rumah ini. Hei Bahar kan? Sudah pulang? Ia menyalamiku seperti orang pada umumnya. Sudah Pak, jawabku singkat. Ayo duduk dulu, perintahnya. Aku mulai duduk di salah satu kursi yang memang sudah disediakan di teras rumahnya. Kamu pulang kapan Bahar? Sudah lama, tanyaku padaku. Ah, baru beberapa hari saja Pak, timpalku. Tapi sudah tidak berdiri lagi kan? Ia berbisik padaku. Pak Haji, masih ingat saja. Aku sudah bertaubat Pak, sudah tak main seperti itu lagi. Mending cari nafkah yang halal saja. Wah, bagus. Alhamdulillah kalau begitu, timpalnya. Jadi begini Pak, aku minta tolong sebenarnya. Aku memulai percakapan tanpa basa-basi. Minta tolong apa? Tanyanya serius. Mungkin ia telah tahu maksud dari apa yang ingin aku katakan. Jadi gini Pak, istriku kan hamil, udah lahiran. Ia langsung memotong ucapanku. Bukan itu Pak, janinnya tiba-tiba hilang. Aku curiga ada sesuatu yang aneh, ucapku tanpa basa-basi. Kenapa bisa begitu? Berapa usia kandungan istrimu? Ia tampak semakin ingin tahu. 7 bulan Pak. Sebelumnya kami sudah di rumah sakit untuk melakukan USG. Kemudian kami pulang dan istriku istirahat. Tiba-tiba dia teriak kalau perutnya sudah tidak buncit lagi. Aku berusaha mengungkap apa yang memang sudah terjadi. Pak Haji Rosadi tampak bingung. Aku yakin ia sedang memikirkan secara dalam tentang hal ini. Jadi, aku mohon bantu aku Pak. Aku memohon padanya untuk mengungkap hal ini. Dengan senang hati Bahar, nanti saya jenguk istrimu ya. Tapi kamu pulang dulu saja, ungkapnya. Baik Pak. Tapi tolong Pak, jaga rahasia ini. Aku tidak ingin ada orang lain yang tahu. Ia mengangguk paham dan aku bangkit mulai berjalan kembali pulang. Aku akan mengungkap hal ini. Ini sudah sangat aneh. Mengapa bayi kembarku bisa hilang tanpa jejak? Aku terus bergumam dalam hati di sepanjang jalan. Adrian, teriakku pada anak sulungku. Kenapa Pak? Ia lari tergopoh-gopoh. Ibu gimana? Tanyaku. Ibu sedang tidur Pak, ucapnya pelan. Aku hanya mengangguk. Pak Haji Rosadi mau kesini. Mau ngapain Pak? Tanyanya penasaran. Sini duduk. Aku akan mencoba mengeluarkan unek-unek di dalam diriku pada anak sulungku ini. Ia duduk tepat di depanku dan siap untuk mendengarkan apa yang aku ucapkan. Bapak curiga ada sesuatu yang gak beres di sini, ucapku. Ia tampak sedikit shock dengan tatapan mata yang tajam padaku. Kamu kenapa Adrian? Kamu takut? Dahiku mengenyit melihat Adrian yang tampak takut. Enggak Pak, maksud Bapak apa? Tanyanya dengan sedikit gugup. Bapak minta tolong Pak Haji Rosadi buat mencari tahu. Siapa tahu ada santet dari seseorang atau bagaimana, ucapku. Ia sedikit menghela nafas. Oh iya Pak, silakan. Iya, makanya kamu bantuin Bapak buat mecahin masalah ini. Aku mencoba membujuk dia agar mau membantuku. Aku tahu pikiran Adrian sangat dewasa. Iya Pak, nanti Adrian bantuin, ucapnya. Tok 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 tok. Seorang mengetuk pintu rumahku. Aku bangkit dari tempat dudukku dan langsung menemui sang tamu. Pak Haji, sudah datang aja. Ayo masuk Pak. Aku mempersilahkan Pak Haji Rosadi untuk masuk ke dalam rumahku. Ia tampak melihat-lihat isi dari rumahku. Auranya beda ya, bisiknya padaku. Ini Adrian. Ia menyelami anak sulungku. Iya Pak Haji, jawab Adrian padanya. Sudah besar ya?
"Adrian, tolong buatkan kopi ya." Aku memerintahkan Adrian. "Iya, Pak." "Pak, duduk dulu, silakan." "Istrinya mana?" Tanya seperti ia ingin tahu sekali. "Dia sedang tidur, Pak. Nanti kalau bangun kita tengok ke kamar," ucapku pelan. Ia mengangguk paham. "Ini kopinya, Pak." Adrian membuat 2 kopi sekaligus. "Terima kasih, Nak Adrian," ucap Pak Haji Rosadi. Katanya bapak sudah merasakan hawa yang tidak enak. Bagaimana hawanya menurut Bapak? Aku mencoba memperjelas mengapa ia mengatakan bahwa hawa di sini sedikit berbeda. "Hawa di sini panas, seperti ada yang menjaga di sini. Ada sosok makhluk yang tidak menyukai saya," ucapnya tanpa basa-basi. "Oh, berarti benar kalau kaitannya dengan hal gaib, Pak?" Tanyaku penuh penasaran. "Iya, betul. Nanti saya coba doakan Mbak Sania dulu dari rumah." Ia tampak bangkit dan ingin segera pergi. "Bapak mau kemana? Kita belum selesai ngobrol loh." Aku mencoba mencegahnya agar tak langsung pergi. "Makhluk ini tak menyukai saya harus pergi sekarang. Tapi tenang, saya akan urus ini sampai beres," ucapnya sembari terus berjalan keluar. "Tapi Pak..." "Bahar, salat 5 waktu dan doakan istrimu agar dijauhkan dari hal yang keji," ucapnya sebelum kembali melanjutkan langkahnya. Aku tak mengerti, Pak Haji Rosadi tampak begitu ngeri saat berpijak ke rumahku. Semengerikan apa sampai ia begitu saja? "Pak, maksud Pak Haji itu apa?" Adrian yang kritis mencoba bertanya. "Ini kaitannya dengan hal gaib, Adrian. Bapak yakin ada yang menyantet ibumu?" bisikku dengan nada keras. "Siapa, Pak? Siapa yang berani?" tanyanya. "Ah, sudahlah. Kamu berdoa saja. Nanti Pak Haji Rosadi akan terus membantu kita, dan ingat, jaga rahasia ini, Adrian. Jangan sampai ibumu tahu." Dia melarang Bapak untuk mengusut hal ini. "Jika ibuku bertanya, cukup bilang saja tidak tahu," ucapku sedikit berbisik. Ia mengangguk. "Iya, Pak." Otakku harus berpikir lebih keras lagi. Semoga Pak Haji menemukan jawaban atas hal yang telah aku alami. Mas," Sania memanggilku dengan suara lirihnya yang berada di dalam kamar. Aku segera berlari dan menemuinya yang berbaring lemas. Namun langkahku terhenti di saat Raya yang bermain bersama Zaki tiba-tiba memuntahkan darah segar. "Raya, kamu kenapa?" "Adrian?" "Kenapa, Pak?" Adrian datang dengan tergopoh-gopoh. "Astaga, Raya, kamu kenapa?" "Pak, ayo cepat angkat Raya," kata Adrian. Mas, ada apa?" Lagi-lagi Sania memanggilku dengan suara lirihnya. Aku menghiraukan panggilan Sania. Aku memilih fokus pada Raya. "Hidungnya, Pak. Hidung Raya mengalirkan darah merah. Putriku mimisen." "Bawa ke klinik, Pak." Adrian dengan cepat menggendong adiknya yang tengah lemas. Aku diam mematung. Kejadian aneh apalagi ini? Mas, Sania terus berteriak memanggilku. Namun pandanganku teralih pada Raya yang tengah digendong Adrian. "Ayo Adrian, bawa ke klinik." Karena klinik memang dekat, kami terpaksa berjalan kaki dengan sedikit berlari. "Ibu bagaimana, Pak?" tanyanya di tengah situasi genting seperti ini. "Sudah, jangan pikirkan ibumu," jawabku. Dokter, tolong adikku." "Astaga, kenapa ini? Mengapa banyak darah?" Dokter seharusnya memeriksa, malah terkejut melihat Raya yang penuh dengan darah. "Dok, cepat tangani." Aku berteriak agar dia tidak diam mematung. Aku melihat wajah Raya yang berubah mengucat dengan bibir membiru. Nafasnya tersengal-sengal. "Kami tidak bisa menanganinya, Pak. Harus dibawa ke rumah sakit di kota." "Dek, nanti saya panggil ambulan untuk membawa putri Bapak," imbuhnya.
Bagaimana ini? Adrian tampak bingung melihat diriku terduduk berjongkok dengan memegang kepalaku. Adrian, kamu pulang. Ibu perlu bantuan kamu, biar bapak yang pergi menemani Raya, ucapku pada Adrian. Tapi Pak, wajah Adrian memelas melihat adiknya yang lemas dengan hidung penuh darah. Pulang Adrian. Jangan beritahu ibu kalau ibu tidak bertanya. Ia mengangguk mengerti, lalu pergi meninggalkanku. Keringat dingin serta badan panas mulai aku rasakan. Entah mengapa, aku merasakan sangat takut sekali. Bahar, Har, teriakan dari pria tua. Aku menoleh sedikit. Ya, itu Pak Haji Rosadi. Pak Haji, kenapa di sini? Aku bertanya dengan penuh keheranan. Ada hal buruk menimpa anakmu, ucapku dengan berbisik. Dokter tadi datang memotong pembicaraanku dengan Pak Haji. Pak, aku mohon tunggu sebentar, ambulannya akan datang sebentar lagi, ungkapnya. Iya dok, timpalku. Ini ada apa, Pak Haji? Ayo katakan. Ia menghela nafas perlahan, kedua telingaku siap mendengarkan ucapannya. Nanti saja Bahar, sekarang bawa anakmu, ambulan sudah datang. Benar sekali, ambulan sudah datang, entah dari mana Pak Haji tahu tentang kondisiku saat ini. Aku memangku putriku dengan perlahan, selang infus berdiri tepat di sampingku. Raya, ayo Raya. Sopir melaju dengan sangat kencang. Semoga saja kami tepat pada waktu ke rumah sakit. Aku terus menangis sesekukan dengan berjalan kaki di tengah teriknya matahari. Entah apa yang sedang terjadi di keluargaku. Baru saja ibu melakukan operasi untuk mengangkat rahimnya. Sekarang Raya harus dibawa ke rumah sakit besar di kota untuk penanganan lebih lanjut. Aku tak tahu menahu tentang penyakit apa yang diderita adikku itu. Aku pikir dia baik-baik saja sebelumnya. Adrian, Adrian. Suara pria tua berteriak memanggilku dari arah belakang. Sontak aku menoleh. Pak Haji? Iya, tak lain Pak Haji Rosadi. Raya kenapa Adrian? Tanyanya dengan nafas yang sedikit tersengal-sengal. Tidak tahu Pak Haji. Aku menjawab dengan nada suara yang tengah menangis. Ayo pulang saja, bapak temani, ucapnya, sembari menuntut tangan sebelah kananku. Adrian, celetuk Pak Haji Rosadi. Aku sedikit menoleh pada wajah yang sudah sedikit keriput. Kenapa Pak Haji? Kamu mau ngaji bareng sama bapak enggak? Tanyanya. Dari raut wajahnya ada sesuatu yang memaksa agar aku mengaji padanya. Boleh Pak, nanti coba tanya ibu dulu ya, ucapku. Itulah sahabat cerita dari Tumbal Pesugihan Ibu. Ditunggu part selanjutnya, oke?